Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas mengenai ijab kabul, tetapi saya tidak akan menjelaskan secara jelas apa itu ijab kabul karena memang sudah dijelaskan beberapa pemateri atau pemateri sudah dibagi kelompok-kelompok. Nah, ijab kabul. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Koso Ciptanila Yuni Kusmawati. Bisa dipanggil Cipta ya teman-teman. Ijab kabul sebagai pernyataan kehendak. Kenapa sih ijab kabul sebagai pernyataan kehendak ini perlu kita bahas dalam materi kali ini? Oke, tinjauan umum tentang ijab kabul sebagai pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak ini biasanya disebut dengan sikot akad. Jadi, pertalian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak atau penawaran, istilahnya seperti itu, untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan atau menujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lain. Ijab dan kabul ini harus ada dalam suatu perikatan. Jadi kita melakukan perikatan perjanjian, ini harus adanya ijab kabul ini. Ijab atau sikot ahi, pernyataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad yang diucapkan pada pelaksanaan akad. Jadi pernyataan ini menunjukkan kehendak dari pihak pertama kepada pihak kedua yang menyetujui adanya pelaksanaan akad tersebut. Akad. Ijab dan kabul memerstasikan perizinan, artinya mereka ridho atau setuju, yang menggambarkan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad tersebut. Kalau kedua belah pihak itu udah saling menerima, artinya kedua belah pihak itu saling setuju gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya pasti kita harus ada yang diperhatikan dalam melaksanakan sikot al-akad ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 mengenai hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sikot al-akad harus jelas pengertiannya. Dalam kata-kata ijab kabul ini harus jelas, tidak memiliki banyak pengertian. Yang kedua, harus bersesuai antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima lafaz ini berbeda lafaz. Yang menerima akad ini berbeda lafaz. Yang ketiga, menggambarkan kesungguhan, kemauan dari para pihak, tidak terpaksa, tidak ada penipuan, dan tidak ada yang menakut-nakuti, karena dalam tijaroh harus saling ridho. Nah, ini pernyataan kehendak bisa disebut sikot akad. Nah, sudah saya jelaskan yang pertama tadi kan, yang awal. Dan ucapan dari para pihak ini disebut dengan ijab dan kabul. Kemudian ijab itu penerimaan, kabul itu pernyataan yang menerima dari penawaran janji yang sudah dilantarkan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul ini dilaksanakan menimbulkan akibat hukum, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Ya, ini kan menimbulkan akibat hukum. Yang pertama, persesuaian atau tawakuf kehendak. Jadi antara ijab dan kabul ini yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujudnya kata sepakat. Yang kedua, persesuaian tawakuf atau kesatuan majelis haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama. Lebih lanjutnya saya akan jelaskan slide selanjutnya mengenai kesatuan majelis ya teman-teman. Asas kebebasan. Asas kebebasan ini biasanya disebut freedom of contracts. Dalam hukum syariah dikenal dengan istilah al-huriyah. Sejumlah hadis dan kaidah fiqh menjelaskan tentang kebebasan ini. Kebebasan berkontrak selain dalam hukum Islam diatur juga di buku 3 tentang KUA Perdata, khususnya dalam hukum perikatan. Nah, kebebasan ini pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan yang melakukan suatu perjanjian baik dalam objek, termasuk menetapkan cara-cara ketika mereka menyelesaikan persengketaan di kemudian hari.
Asas kerelaan. Jadi asas kerelaan ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kebebasan dari para pihak. Biasanya disebut dengan antara din minkum atau saling rela dari kedua belah pihak. Nah, persesuaian ijab kabul. Maka akad tidak terjadi keadaan ini, begitu juga keserasian kabul harus sesuai. Pernyataan kabul disyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap pihak dalam akad ini. Pernyataan jawaban yang tidak sesuai dengan ijab tidak dinamakan sebagai kabul. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai contoh. Penjual kitab menjual kitabnya dengan harga 30.000 ya, kemudian menyatakan kabul dengan 20.000. Terus seperti ijab menjual sepeta kebun, lalu kabul menyatakan separuhnya. Maka seperti ini tidak terjadi akad kecuali pihak yang lain menyetujuinya. Kesatuan dalam majelis. Kesatuan dalam majelis. Kesatuan akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi, ruang, ataupun waktu. Karena kesatuan konsep majelis ini seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya kemajuan dunia bisnis harus semakin dinamis, artinya mengikuti perkembangan yang sudah terjadi. Kesatuan majelis ini tidak ada artinya jika para pihak secara fisik bersatu dalam satu majelis, akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan yang bertransaksi. Begitupun sebaliknya, ketika berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan transaksi antara kedua belah pihak ini secara substantif telah tercapai. Artinya bisa diartikan tempat dan waktu kedua belah pihak ini berada bernegosiasi, dimulai dari diajukan ijab, berlangsungnya selama mereka tetap fokus dalam masalah perundingan. Nah, ini kan sudah dijelaskan, seharusnya kesatuan majelis akad ini tidak dipahami secara kaku seiring berkembangnya realitas kehidupan kontemporer. Nah, kawan-kawan, teman-teman, syarat kehendak. Syarat kehendak ini saya menjelaskan adanya 4. Yang pertama, paksaan. Paksaan syarat kehendak ini yang paling fatal dalam hukum Islam karena sifatnya yang konkret mengekang kehendak yang memaksa dari sengketa. Dapat diartikan bahwa suatu paksaan fisik yang merupakan tekanan, ancaman terhadap seseorang dengan cara menakut-nakuti. Ini disebut dengan paksaan. Yang kedua, penipuan. Penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, janji dengan memberikan keterangan yang perlu disertai dengan tipu muslihat dari para pihak memiliki hak opsi, sama dengan paksaan. Mereka memiliki hak opsi atau hak giar. Yang C, kekhilafan. Keadaan dalam diri seseorang harus mendorong untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana yang telah semestinya. Jadi ketika seseorang itu berbelok tidak bagaimana mestinya, tidak wajar, jadi itu bisa disebut dengan cacat kehendak. Yang keempat, penyalahgunaan keadaan. Dalam KUH Perdata atau hukum Belanda terbaru ini telah ditetapkan menjadi salah satu dari cacat kehendak dari tahun 2000. Literatur yang saya baca seperti itu. Tetapi dalam hukum Islam penyalahgunaan ini tidak serupa dijelaskan sebagaimana yang sudah diucapkan dalam KUHP. Akan tetapi dalam Islam istilahnya hampir sama tujuannya dan sama maksudnya. Cukup itu ya kawan-kawan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita diskusikan lebih lanjut di forum di pertemuan ini. Saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.